Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo rakkhati attanang rakhito tassa bahiro. Tasma rakheyat attanang akato pandito sadati. Bila seseorang melindungi dirinya, pihak yang berada di luar pun terlindungi, maka orang bijak semestinya melindungi diri. Ia senantiasa tidak terluka. Para Rama dan Ramani Pandita yang saya hormati, Bapak Kabimas yang saya hormati, para Bapak pengurus Yayasan Karuna Dipa yang saya hormati, pengurus Wihara Karuna Dipa yang saya hormati, pengurus pemuda, para ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh patut bersyukur, patut berbahagia pada pagi hari ini, oleh karena kita semua dapat melakukan berbagai macam perbuatan baik, khususnya melakukan puja kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang telah kita lakukan dengan prosesi pada Gina mengelilingi Mati Magara atau Dhammasala dan pohon bodhi serta objek yang lain, dan kemudian memperkuat latihan sila, kemudian dilanjutkan mengulang kembali membaca Lebah Guru Agung, dan tiba saatnya sekarang para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, mari kita mengulang kembali melakukan perbuatan baik, terutama di dalam upacara memperingati Hari Suci Waisak 2567 Buddhis Era atau tahun Buddhis di tahun 2023, yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 4 Juni tahun 2023, tepat pada hari ini, dan telah kita lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan khidmat, melakukan puja dengan pada Gina. Kita mengenang kembali peristiwa yang disebut peristiwa suci atau peristiwa agung yang terjadi pada Guru Agung kita, Buddha Gautama, yaitu pada hari ini kita memperingati
peristiwa penting saat Bodhisatta Siddhartha atau Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini tahun 623 sebelum Masehi. Kemudian kita memperingati pada saat Bodhisatta Siddhartha atau Petapa Gautama mencapai penerangan sempurna atau mencapai sama Sang Buddha di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya atau Buddha Gaya di India. Kemudian kita memperingati pada saat Guru Agung Buddha Gautama parinibbana atau wafat di Kusinara atau di bawah pohon Salah Kembar pada tahun 543 sebelum Masehi. Tiga peristiwa penting inilah para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang selalu kita peringati tiap-tiap tahun dengan kesungguhan, baik para umat Buddha yang ada di Indonesia maupun di luar negeri atau di seluruh dunia, bersama-sama memperingati peristiwa suci atau peristiwa agung yang dikenal sebagai Trisuci Waisak. Dan para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, pada tahun ini Sangga Theravada Indonesia mengusung sebuah tema memperkokoh moral, membangun kedamaian bangsa. Sungguh tema yang sangat tepat karena kita semua umat Buddha adalah mengharapkan praktek dhamma yang baik, sekaligus juga mengharapkan kedamaian. Apalagi tahun depan dikenal sebagai tahun politik. Sebagai umat Buddha tentu harus bijaksana, harus berusaha untuk mengedepankan nilai-nilai luhur ajaran Sang Buddha atau nilai-nilai luhur Dhamma, sehingga apapun yang kita lakukan tidak mengotori diri kita sendiri atau tidak mengotori batin kita. Oleh karena itu kita senantiasa dianjurkan untuk praktek moral dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat Buddha tentu tidak asing lagi praktek moral adalah praktek 5 latihan sila. Sebagai umat Buddha yang mempunyai keyakinan kuat kepada Tiratana akan tercermin di dalam praktek moral dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berusaha untuk menahan diri, menyakiti, mencelakai, atau bahkan membunuh makhluk hidup. Bertekad melatih diri menghindari mengambil milik orang lain yang tidak diberikan. Bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Bertekad untuk melatih diri menghindari berbicara yang tidak benar, berbohong, memfitnah, berbicara kasar, atau berbicara yang tidak bermanfaat. Dan bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menimbulkan lemahnya kesadaran. Inilah latihan 5 latihan kemoralan bagi kita umat Buddha yang memang
sungguh patut untuk kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita yang mengharapkan kebahagiaan di dunia ini, bahkan kebahagiaan di dunia sana, Guru Agung memberikan jaminan yang sudah tertulis di dalam kitab suci atau di buku Parita Suci. Silena sugati yanti, silena bogasang pada, silena nibuting yanti. Yang artinya dengan menjalankan sila akan dapat terlahir di alam bahagia atau surga. Dengan menjalankan sila akan dapat memperoleh kekayaan dunia dan dhamma atau kekayaan lahir dan batin. Dengan menjalankan sila telah dapat mencapai nibbana atau kebebasan, bebas dari penderitaan. Itu sebagai jaminan ya, kalau kita siapapun yang mempraktekkan sila dengan baik itu disebut sebagai suci dalam sila. Di dalam bahasa Pali disebut sila wisudi atau juga sila samwara, memiliki pengendalian diri dalam praktek sila atau kemurahan. Bagi kita umat Buddha yang mempunyai cita-cita luhur, cita-cita mulia untuk mencapai kebahagiaan sejati, 5 latihan sila ini adalah mutlak, harus dijalankan, harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bagi siapapun yang tidak mempraktekkan, pasti akan mengalami kemunduran yang tentu juga tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, bagi kita yang mendapatkan atau mencintai diri kita sendiri atau diri masing-masing, mari kita cintai dengan mempraktekkan dhamma, mempraktekkan sila secara baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan 5 latihan sila ini, Guru Agung mengatakan perlu mengendalikan perbuatan badan jasmani, mengendalikan tutur kata atau ucapan, dan juga mengendalikan pikiran. Apabila perbuatan kita benar, apabila ucapan kita benar, apabila pikiran kita benar, maka benar pula cita-cita kita. Itu pasti. Itu ditulis di dalam Jaya Parita, ya, di dalam buku buku Parita Suci Jaya Parita, di situ tertulis demikian. Dan bagi makhluk yang ada di dunia ini pasti mendambakan kedamaian. Makhluk apapun ingin hidup damai, ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia, tidak mengharapkan diganggu oleh orang lain. Maka menurut hukum karma atau hukum sebab akibat, bila seseorang tidak mau diganggu orang lain, tentu juga tidak mengganggu orang lain. Bila tidak mau disakiti orang lain, tentu juga tidak menyakiti orang lain. Apalagi sampai dicelakai atau dibunuh, sampai dicelakai, dibunuh, tentu juga tidak ada yang mengharapkan. Nah, oleh karena itu, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, 5 latihan sila ini sungguh sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan
sehari-hari, dan bagi kita yang mendambakan ketenangan atau kedamaian hidup, selain itu hendaknya memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Ya, kita yang mendambakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, selain sila yang harus dipraktekkan, hendaknya juga memiliki cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Seperti yang ditulis oleh para sesepuh kita atau para ahli di dalam buku Parita Suci, juga ada di sana Saraniya Dhamma Sutta. Dijelaskan ada 6 hal yang dapat menimbulkan kita ini antara satu dengan yang lain saling dikenal. Saling dikenal, saling dihargai, saling menghormati antara sesama. Yaitu yang pertama adalah memiliki cinta kasih dalam ucapan. Nah, apabila berucap, dalam bertutur kata, dilandasi dengan cinta kasih. Yang kedua, apabila berbuat, dilandasi dengan cinta kasih. Kemudian yang ketiga, apabila berpikir dilandasi dengan cinta kasih. Kemudian yang keempat, antara sesama saling berbagi, murah hati, peduli, yang mampu membagi atau membantu yang kurang mampu. Dan saat membagi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kesungguhan, dengan tujuan untuk mengikis kilesa atau pengotor-pengotor batin dalam bentuk kemelekatan atau keserakahan yang ada di dalam batin. Kemudian yang kelima adalah dalam komunitas seperti ini, satu dengan yang lain sama-sama memiliki moral baik. Seperti di atas. Nah, kemudian yang ke-6, satu dengan yang lain memiliki pandangan yang benar, atau bahkan memiliki pandangan yang sama. Tentu pandangan yang sama atau pandangan yang benar di sini adalah sesuai dengan Dhamma, ajaran Sang Buddha. Itulah Bapak Ibu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, apabila kita mengharapkan kedamaian, rukun antara satu dengan yang lain, agama apapun keyakinannya atau kepercayaannya, 6 hal ini apabila dimiliki, maka dapat tercapailah harapan atau cita-cita mulia itu. Tetapi kalau 6 hal ini tidak dimiliki atau tidak dipraktekkan, tentu mengharapkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan akan sangat jauh dari kita. Dan sekalipun seseorang ingin mencapai cita-cita luhur, apabila ucapannya, perbuatannya, pikirannya tidak luhur, maka tentu cita-cita luhur itu pun tidak akan pernah tercapai. Itulah para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dipesankan oleh Sangga Theravada Indonesia. Saya mengutip poin-poinnya saja karena cukup panjang.
Saya bicara ini sangat terbatas. Kalau tidak dibatasi saya bisa panjang. Karena nanti nyambung lagi ada acara yang lain. Ya, itu intinya. Jadi intinya itu adalah tentang praktek kemurahan. Kita perkokoh minimal 5 latihan sila. 5 latihan sila. Kalau ada hari-hari tertentu atau bahkan ada yang disiplin hari-hari latihan atas sila, itu tentu sangat baik. Karena itu juga demi untuk kebahagiaan diri kita masing-masing. Terutama kita melindungi diri kita dengan kebajikan. Bagi siapapun yang mencintai dirinya, tetapi kalau tidak melindungi dirinya, tidak melakukan perbuatan baik untuk dirinya, itu adalah bukan orang yang mencintai dirinya. Orang yang mencintai dirinya menurut Dhamma adalah berusaha untuk mempraktekkan Dhamma dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mencintai dirinya merasa tenang, merasa damai, merasa berbahagia, kemudian mencintai orang lain. Dan orang lain merasa senang, merasa berbahagia. Karena mempunyai sahabat, atau mempunyai teman, atau mempunyai kawan, atau mempunyai pasangan hidup, baik hati. Pasangan hidup baik hati, pasangan hidup memiliki moral baik, memiliki pengendalian diri. Tentu di dalam rumah tangga pun akan damai, akan tenang, akan tentram, dan akan bahagia. Dan itu menjadi dambaan, menjadi harapan rata-rata orang atau kebanyakan orang. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mari kita manfaatkan di hari besar atau hari raya Trisuci Waisak ini untuk mencontoh, menteladani kebajikan atau kesucian guru agung dalam beliau mempraktekkan sila, mempraktekkan samadhi, hingga akhirnya beliau mencapai panya atau mencapai kebijaksanaan sejati, mencapai nibbana, hingga akhirnya beliau membabarkan Dhamma yang dikatakan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Dan apabila kita dapat mempraktekkan sila, dapat mempraktekkan samadhi, dapat mencapai panya atau kebijaksanaan, maka suatu saat, cepat atau lambat, dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang, kita akan dapat mencapai seperti yang dicapai oleh pendahulu kita, mencapai kesucian atau mencapai arahan. Ya, demikian para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, pesan singkat yang saya sampaikan. Saya mengutip dari pesan Waisak yang ditulis oleh Sangga Nayaka, Sangga Theravada Indonesia. Semogalah Dhamma singkat yang saya sampaikan ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, sehingga kita makin semangat di dalam mempraktekkan Dhamma, terutama di dalam kehidupan sehari-hari, demi untuk mencapai kebahagiaan sejati, mencapai nibbana. Selamat memperingati Trisuci Waisak 2567 tahun 2023. Semogalah dengan kekuatan keyakinan,
pada tiratana kekuatan kebajikan yang kita lakukan. Kita semua selalu sehat, berbahagia, semangat berbuat baik, maju di dalam dhamma dan tercapai yang menjadi cita-cita luhur kita. Sampai santa bawantu suki kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Para umat Buddha dimanapun berada, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, kami mengucapkan selamat Trisuci Waisak 2567 tahun 2023. Semogalah dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan, berkat kekuatan keyakinan pada tiratana, kita senantiasa sehat, berbahagia, makin maju dalam lahir maupun batin, dan dapat mencapai cita-cita luhur, terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.